Halo, assalamualaikum petani porang Pasuruan. Kali ini saya akan mengasih tips gimana cara jual porang. Ini hanya yang mau belajar dan yang mau jual porang. Gara-gara ini video ini nanti bakal banyak pengumpul yang insya Allah banyak yang marah. Kenapa bisa gitu? Karena ini bisa merugikan para pengepul. Yang pertama itu ada pabrik atau eksportir, itu yang menerima porang basah maupun kering jadi chip. Terus di bawahnya masalah harga itu tergantung kesepakatan dari eksportir ke PO. PO itu kerjasama antara pabrik dan pihak yang punya barang. Di sini kenapa dia namakan PO? Karena kalau kita setor ke pabrik nggak mungkin kita kecil-kecil. Terus ada sistem kontrak. Jadi barang itu berkontinu. Ada yang kontinu, ada yang enggak. Terus yang sifatnya besar itu biasanya orang yang berani yang mengambil PO. Yang kontraknya jangka panjang itu biasanya harganya lebih mahal daripada yang jangka pendek. Jangka pendek kalau ada barang kita jual di pabrik. Di sini di PO itu ada pengepul. Pengepul ini biasanya suruhannya PO, di bawahnya itu banyak. Ada 1-2 pengepul. Ini saya kasih contohkan dua pengepul. Dua pengepul ini ada lagi di bawahnya, biasanya itu di kampung-kampung. Biasanya. Di kampung-kampung pun itu saya kasih nama di sini pengepul kecil. Misal dia di PO itu harganya 8.000. Orang yang punya PO ngasih harga ke pengepul itu 8.000. Terus pengepul yang bawahnya ngasih harga 7,5 atau 7.000. Nah, dari situ nanti pengepul kecil biasanya ambil berapa? Setor ke pengepul yang atasnya. Biasanya pengepul yang di desa itu cuma ngambil harga 5.000 sampai 4.000. Ada yang 6.000, itu jarang. Itu biasanya pengepul di atasnya pengepul kecil yang biasa di kampung. Terus kenapa saya buat video ini? Kita kasih contoh pengepul kecil. Pengepul kecil biasanya ambil 5.000 atau 4.000. Kita ambil yang paling besar, itu 5.000. Misal kita nggak perlu ambil ke PO lah, ke pengepul yang di atas, tapi harganya tinggi, berani ngambil ke tempat dan langsung timbang, langsung bayar. Misal di sini harganya 7.500. Dari pengepul kecil dari 5.000 ke 7.500 itu selisihnya 2.500. Coba bayangin kalau 2.500 kali 1 kintal, itu per 1 kintal itu kita bisa rugi 250.000. Itu per 1 kintal. Kalau misal 1 ton kita bisa rugi 2,5 juta.
1000 kilo, 1 ton 1000 kilo, 2,5 juta loh. Kita nanam setahun, 2 tahun, kita rugi 2,5 juta. Gara-gara pengepul kecil atau pengepul besar yang langsung turun ke lapangan. Kita ngambil, kita dibeli 5.000. Ini contoh, harga contoh. Dari 2.500 selisihnya itu. Misal kalau barang kita 10 ton, kita bisa rugi 25 juta. Kenapa bisa 25 juta? Ya dari itu. Seharusnya barang kita laku 7.500, jadi laku 5.000. Kita jual 10 ton ke pengepul, harga 5.000, seharusnya 7.500. Kita rugi berapa? 10 ton. Kita 10 ton bisa rugi 25 juta per 10 ton. Makanya kalau jual porang itu hati-hati. Banyak pengepul yang malah kalau ditanya itu malah marah. Ada orang tanya harga ke kita bilang aja, kita yang punya barang kok, kita yang punya barang, situ yang nyari. Kalau situ tanya ke saya, otomatis itu udah punya harga. Kecuali kalau kita yang mau jual barang ke pengepul, itu baru kita yang nentuin harga. Kalau pengen tahu updatean harga porang, nanti di deskripsi saya cantumkan grup WA petani porang Pasuruan. Di situ ada grup Facebooknya juga. Kalau mau langsung chat pribadi ke saya akan cantumkan nomor saya di atas nanti. Biar nanti kalau chat biar enak. Kalau ada orang pengepul yang cari barang ke saya, kalau harga di bawah pengepul yang sudah saya cantumkan di list tertinggi pengambilan barang porang, itu bisa sama saya masukkan. Kalau harganya masuk akal dan masih sama dengan yang ada di list saya. Kalau udah salah, misal di list saya udah nampung 7.500, itu timbang di tempat. Itu timbang di tempat. Nah, ada pengepul datang, Mas punya barang, tak beli harga 6.500. Maaf, kita sudah punya dan ada yang berani nerima 7.500. Kalau masnya butuh barang, janganlah, kasihan. Kita petani, gas tahun, malah sampai 3 tahun nanam porang. Kita cuman terima omongan, terus kita mau untung segitu 25 juta per 10 ton cuman 1 kali kiriman. Kalau dari Pasuruan kalau dari Probolinggo ke Pasuruan ke PT Ambigo, itu kemungkinan ongkos cuma 1 juta, Mas. 1 juta. Buatlah paling tinggi itu 3 juta dari Probolinggo ke Ambigo, atau dari Mojokerto ke Ambigo, atau Sidoarjo atau Surabaya ke Ambigo. Ambillah kita 3 juta. Kita masih untung 22 juta loh kalau Anda ngambil. Kasihan lah petani. Ambillah cuma 1.000 lah, 500 lah. Kita ambil di tempat. Susut. Udah ada yang bayar, udah ada yang nanggung. Kita pasti mikir itu, pengepul pasti mikir gitu. Pengepulku pun ya mesti mikir gitu. Ambil 7.500, dia pasti mikir susutnya berapa. Saya ada orang tanya ke saya, Mas punya porang? Punya. Tak ambil harga 5.000 atau 6.000 lah. Loh, saya lo malah berani ngambil 7.000 ke petani.
Loh, mas nggak mikir susutnya? Loh, ngapain mikir susut? Aku langsung setor ke pabrik kok. Atau aku langsung saya rajang. Jadi kita nggak mikir susut. Itu langsung kita apa itu? Kita langsung chip, keringkan. Kita nggak mikir susut. Jadi kita nggak mikir lah. Kalau gitu nggak mikir. Selama kita dapat meskipun dikit, kita nggak ikut nanem, cuman kita beli ke petani. Jadi janganlah ngambil segitu, kasihan yang lain. Cukuplah kalau kita dari petani porang. Kalau Anda mau jual barang, kalau misal itu 1 kintal, carilah di tempat Anda yang punya porang. Sekiranya kalau cukup 1 pickup atau 2 ton itu bisa masuk ke pengepul. Pengepul berani turun. Jadi carilah kelompok. Atau kalau masih bingung atau mau tanya harga sekarang berapa, coba masuk ke grup, nanti tanya di situ. Pasti ada yang ngasih jawaban, pasti ada. Jadi kita gak bingung harganya sekarang itu berapa. Banyak orang yang tanya harga berapa, ditanya cuma 6.000, padahal 8.000. Di grup saya pun ada yang tanya gitu. Ada yang mau jebak, mas harga berapa? 6.000, papre terima 6.500, padahal 8.000. Banyak, ngumpul gitu banyak. Keselip di grup saya itu banyak. Tapi ketahuan saya langsung keluarkan. Di grup saya pertegas. Kalau orang ada petani dari Pasuruan atau wilayah sekitar, kalau mau jual, coba hubungi saya. Nanti tak carikan temen biar barengan. Kita sama pihak pengepul ngambilnya biar enak. Kita ngambil banyak mas. Kita ngambil misal itu 7.500, kita potong 400 buat kas. Tujuannya apa? 400 dari hasil penjualan mas itu nanti disimpan itu, jaga-jaga kalau tahun depan emasnya belum punya panen dan butuh dana, kita bisa minjamin dari itu. Dari berapa yang emasnya jual, emasnya kasnya yang emasnya titipkan, kita proses nego di situ sama yang punya barang. Gimana? Dari 7.100 ke 5.000, emasnya dapat banyak daripada kita jual 5.000. Kita langsung jual ke orang langsung 5.000, padahal kita masih bisa jual itu 7.100. Kalau ada temen yang bisa diajak barengan jual. Biasanya orang itu jual pas ada kenapa saya bikin video ini? Karena di lapangan mereka yang punya uang, mereka yang punya koneksi ke pengepul, dia tahu harga di pasaran itu 5.000. Kalau misal kita jualnya 7.000, itu 2.000. Kita kirim aja satu truk ke tempat 10 ton lah, itu udah untung. Dari 7.000, dari 5.000 ke 7.000 itu 2.000. Kalau 10 ton itu bisa 20 juta. Kalau 10 ton. Kalau 7.000, nyata 7.500. Banyak pengepul sekarang itu bermunculan, banyak ngambil harga segitu. Makanya saya bikin video ini. Kemarin ada cewek malah di wilayah saya sendiri, wilayah Pasuruan. Awal dia tanya harga ke saya berapa, dia telepon, saya malah ngomong gini, mbaknya berani berapa? Loh kok balik nanya mas? Nah
Saya yang cover Pasuruan, insya Allah saya cover Pasuruan. Saya banyak petani di Pasuruan. Saya jual bibit di Pasuruan, di Gresik. Saya jual bibit di sana. Insya Allah kalau barang saya ada. Sementara ini ada yang nampung 7.500, dia marah. Marah-marah. Nggak tahu apa sebabnya, dia marah-marah. Wilayah Pasuruan sendiri. Maaf untuk mbaknya yang lihat nonton ini. Mbak, saya tolong petani, bukan cari untung. Saya cari untung itu di penjualan bibit. Bibit saya pun terbaik dan insya Allah terbaik lah. Dan saya kasih contoh kapan waktu tanam, kapan waktu panen, dan kapan waktu pas untuk tanam. Karena porang, kalau kita udah telat musim itu insya Allah fatal. Banyak kejadian fatal. Bener porang tanaman gampang, tapi waktu telat musim insya Allah banyak yang mati itu tanaman. Banyak yang cerita ke saya, banyak. Soalnya saya admin asosiasi, jadi banyak lah yang curhat ke saya itu banyak. Kenapa bisa gini, kenapa bisa gini. Itu buat yang pemula. Kita banyak pemula. Jadi orang tanya gitu wajar lah. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, kalau ada barang pertanyaan atau apalah, ada saran, silakan tulis di komentar. Kalau pengen tahu info lebih lanjut, tolong subscribe untuk kemajuan channelnya. Terima kasih. Salam petani porang, salam petani porang Indonesia.